Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi wawancara kami yang beranggotakan saya sendiri Sulastri, Saya Nur Fadila Saleh. saya Isnia Rahma. Saya sendiri Adelia Faradiba. Nah, perlu teman-teman ketahui, UMKM adalah tunjangan dari usaha mikro kecil menengah, merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Selain membantu pertumbuhan ekonomi, UMKM juga membantu menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat upah, produktivitas, keterampilan kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami akan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM dan pekerjanya. Kemudian menganalisis teori fenomena menggunakan teori ekonomi SDM dan ketenagakerjaan. Hai, saya Nur Fadila Saleh. Nah, kesempatan kali ini saya ada di salah satu UMKM di mana yaitu di Warung Dapur Naya. Nah, saya bersama selaku ownernya di sini. Apakah bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Jadi terima kasih kepada mahasiswi telah menyempatkan waktunya hadir ingin berbagi informasi tentang seputar Dapur Naya. Jadi saya Samsir selaku pemilik usaha Warung Dapur Naya yang ada di Kota Palopo, tentunya sangat merespon baik kepada mahasiswa yang ingin mungkin menggali informasi-informasi tentang warung kami. Ya, meskipun ini terbilang warung yang baru berusia kurang lebih 3 tahun, 3 tahun lebih mungkin. Tapi kita tidak pernah menutup kepada siapapun yang mau bertanya atau mungkin mau menggali informasi sekitar warung ini. Saya persilahkan kepada Dinda. Baik, sebelumnya terima kasih. Mungkin pertanyaan yang saya tanyakan itu berapa jumlah tenaga kerja yang sekiranya bekerja di usaha tempat ini? Ya, kalau untuk sementara yang bekerja full time itu ya saya sih cuma 2 orang dengan anggota saya, kebetulan ponakan juga. Sebelumnya itu memang saya pernah bekerja sampai 4 orang, tapi karena sudah selesai 1 orang yang satunya sudah menikah, jadi ya berhenti. Tapi sebenarnya kita berencana untuk merekrut mungkin ke depannya, tapi ya dengan sisi kita juga mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini. Ya, karena kebetulan kita juga baru-baru pindah dari Jalan Bako yang menuju ke Kampus 1, kita berpindah ke lokasi yang 4 karena posisi warung yang pertama itu kita renovasi, jadi kita pindah dulu sementara waktu. Apa alasan merekrut tenaga kerja tersebut? Ya, selain mempertimbangkan kebutuhan, juga mungkin bagi saya kalau ingin dikerjakan semuanya dengan sendiri ya tentunya pasti mengalami banyak kesulitan. Nah, kalau kita mau berkembang juga harus punya efisiensi dalam hal pelayanan. Pelayanan itu harus maksimal, jangan bikin orang bosan ya. Mungkin saat ini mungkin pelayanan kami kurang maksimal karena memang kita bekerja kita itu cuma 2 orang, tapi terkadang juga kita dibantu beberapa orang yang mungkin ada keluarga yang tidak kuliah pada saat itu yang kesibukannya biasa kita dibantu. Nah, selanjutnya itu apa kriteria yang biasanya dicari saat rekrut pekerja? Ya, kalau saya punya prinsip mereka harusnya cenderung punya integritas ya dalam hal dia rajin, kemudian dia perhatian kepada pelanggan, kepada
kebersihan yang ada di sekitar warung, terutama mungkin soal higienisnya, makanan, pokoknya itu harusnya orang-orang yang peka lah terhadap pekerjaan dan punya integritas. Pertanyaan terakhir itu kira-kira apa tantangan terbesar dalam mengelola tenaga kerja di UMKM ini? Ya, kalau tantangannya ya masih maksudnya banyak orang yang mau bekerja, tapi bagi saya ya kepercayaan itu bukan berarti kita tidak mempercaya seseorang. Kita percaya, tapi ya mungkin dia banyak yang mau coba-coba saya bekerja. Kemudian mungkin ada lagi orang yang rajin bekerja, tapi ya mungkin di sisi ada kekurangan-kekurangan. Mungkin tidak bisa kita sampaikan secara transparan. Penilaian saya pribadi mungkin jujur, kemudian betul-betul perhatian terhadap pekerjaannya yang bertanggung jawab. Mungkin juga cukup sekian dari pertanyaan yang kami Om. Terima kasih atas waktunya. Kami mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Yang Maha Esa Fadilah Saleh yang telah menyempatkan waktunya datang berkunjung di warung kami. Semoga kedepannya kita bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan, karena saya selaku mungkin pemilik usaha tidak pernah berhenti untuk mengembangkan usaha. Namun ya saat ini memang kita harus berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya kami itu akan mewawancarai salah satu pekerja UMKM yang ada di Kota Belumpa. Nah, mungkin kakak bisa perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paisha, tapi biasa dipanggil Aca atau Ica. Di sini kakak itu sudah berapa lama bekerja? Saya bekerja di sini tuh mau 2 bulan. Selama 2 bulan itu kak, apa saja tugas-tugas utama kak selama di HB Store ini? Melayani pelanggan, membereskan, merapikan barang. Terus kan bekerja Miki di sini. Nah, menurut diri tak apa manfaat yang bisa didapatkan dari UMKM ini sendiri? Manfaatnya itu tuh banyak sih, kayak dapat pengalaman. Terus kalau kayak ada rezeki kan nanti tuh bisa juga buka usaha, karena kan ditahu cara-caranya, ditahu juga kayak gimana ambil barang, banyak pokoknya manfaatnya. Kan sudah 2 bulan Miki bekerja di sini. Nah, pasti ada kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja di sini. Nah, apa-apa saja kendala kak selama jadi bekerja di HB Store ini? Kalau kendalanya sih juga kayak dari pelanggan gitu kan, tidak juga isi hatinya orang, jadi kayak dicarikan nanti barang kadang tidak sesuai, kadang nama lain baru kadang juga kalau diajak bicara tidak mendengarti, begitu sih kak kadang-kadang. Menurut kak sendiri kak, apa hal ataupun sesuatu yang bisa ditingkatkan supaya HB Store ini bisa lebih maju? Kalau menurut juga bagus kan kalau kayak ada konten-kontennya Store, biar kayak kenal juga orang-orang dari luar Eropa, kalau lewat Facebook kan kayak mungkin kebijakannya bagus karena bikin di konten dan kenal juga orang. Mungkin itu saja yang kami tanyakan kak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya karena meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, di sini kami akan mengikuti hasil wawancara terhadap UMKM dan pekerja tersebut melalui analisis dengan menggunakan 3 teori di ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Jadi yang pertama itu ada teori modal manusia atau human capital theory. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja merupakan sebuah investasi yang dapat meningkatkan sebuah produktivitas tenaga kerja. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan,
pada pelaku UMKM atau pemilik UMKM menyampaikan bahwa keterampilan dan kemampuan dalam beradaptasi merupakan sebuah kebanggaan yang dapat berpengaruh terhadap suatu UMKM atau usaha yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh atau dapat meningkatkan suatu produktivitas UMKM di suatu wilayah atau daerah tertentu. Nah, adapun teori kedua itu teori produktivitas tenaga kerja. Jadi produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, bahwa ketika permintaan pelanggan meningkat, tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kelancaran produksi. Jadi semakin tinggi produktivitas kerja, maka semakin besar pula kemampuan UMKM memenuhi kebutuhan pasar. Terus yang ketiga itu ada teori permintaan tenaga kerja. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat produksi dan permintaan suatu pasar. Nah, dalam kasus UMKM yang diwawancarai, pemilik usaha menambah tenaga kerja ketika jumlah pelanggan meningkat. Jadi ketika banyak konsumen yang datang, jumlah tenaga kerja bisa ditingkatkan agar UMKM dapat rating yang baik dari beberapa konsumen atau pelanggannya. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan, dan kami sudah mewawancarai 2 pelaku UMKM, 1 pemilik dan 1 tenaga kerja, kami dapat simpulkan bahwa UMKM mempunyai atau memiliki peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada 2 faktor yang sangat penting dalam adanya UMKM, yaitu meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, di mana ekonomi saat ini memiliki fase terendah. Terus keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan usaha dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kondisi pasar. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama peningkatan pelatihan dan keterampilan pekerja UMKM. Terus yang kedua pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kerja seperti konten di Instagram atau TikTok, Facebook dan lain-lain. Terus yang ketiga ada dukungan pemerintah melalui pelatihan atau pendampingan usaha dan akses permodalan. Serta yang terakhir peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja agar kinerja pekerja semakin optimal. Nah, itulah tadi hasil wawancara dan analisis dari kami melalui 3 teori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.